Bismillah bi walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, mari terus kita mengedukasi banyak orang lewat pembahasan-pembahasan yang baik dan perdiskusian yang baik terkait soal iman kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, memang baru-baru ini viral dan belum selesai. Saya juga tidak tahu kapan selesainya. Apa yang terjadi dengan melaporkan. Tetapi perlu kita lihat hari ini teman-teman. Yang mau saya potret adalah ini dia videonya. Saya lanjutkan dulu. Saya ingin mulai dengan disclaimer, dan disclaimer ini judulnya adalah sebelum menuding ngaca dulu. Teman-teman, kenapa saya membahas video ini? Video ini saya bahas, tadi awalnya saya cukup enggan untuk menanggapi karena saya pikir sesuatu yang sebenarnya saya juga heran kenapa barang ini kemudian menjadi viral belakangan ini. Bahan kuliah ini setahu saya itu, bahkan website dari STT Nias ini sudah, yang saya nilai kok sepertinya sudah dorman ya, jadi tidak aktif selama 2 tahun. Tapi tiba-tiba sebuah STT yang mungkin kita harus bisa ngomong secara objektif, secara skalanya mungkin bukan STT yang besar, tidak mau mengecilkan saya ya, karena saya menghormati lah begitu. Tapi maksud saya tiba-tiba dimunculkan dengan begitu gencar oleh para polemikus ini ya, yang menamakan diri apologet Islam Indonesia ini. Entahkah dari lensa News Muslim yang tadi kita tonton itu ya, judulnya viralkan, Bang Zuma gencarkan ganyang STT ya. Lalu ada Dodi Sefriadi yang meng-stitch video saya. Ini saya baru lihat juga tadi. Ini Dodi, Anda ngomong itu nanti gini, kapan saya nggak tahu ya. Logikanya tolong clear gitu loh. Jangan ngomong tapi Anda logikanya nggak clear. Saya ngomong dalam konteks apa, Anda generalisasikan dalam konteks apa. Bingung saya dengan Anda itu. Lalu dengan Dodi Tan juga ngomong tentang Islamologi. Saya kira ini sudah menjadi cukup viral dibicarakan, dan kemudian ada sebuah gerakan untuk sebagaimana dikatakan mereka mau ganyang STT Nias. Saya berharap STT Nias baik-baik saja. Tapi jujur teman-teman, saya harus ngomong di awal dulu bahwa saya sudah berusaha menghubungi STT Nias. Tetapi sayangnya adalah STT Nias belum memberikan respon. Apakah 2 kali 24 jam itu tidak memberi respon? Saya tidak tahu, teman-teman yang menilai ya. Apakah belum atau tidak memberi respon, saya tidak tahu. Tetapi saya sudah berusaha dengan sebuah itikat baik untuk mengontak STT Nias untuk kemudian mencoba berbicara, ngobrol tentang situasi ini. Tapi mungkin satu dan lain hal, pihak dari STT Nias tidak atau belum respon ya. Jadi saya mengklarifikasi di awal bahwa saya tidak akan mengambil posisi membela STT Nias, tapi juga tidak akan mengambil posisi menuding STT Nias. Karena saya kira ada kode etik jurnalistik yang kita harus patuhi bersama, dan kode etik itu adalah kode etik di mana kalau mungkin buat saudara-saudara yang muslim itu namanya tabayun ya. Harus ada tabayun dulu. Dan saya telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk bisa melakukan proses berbincang dengan STT Nias, tapi entah sayangnya tidak bisa dilakukan teman-teman. Karena itu saya tidak akan mengambil posisi untuk membela, dan saya juga tidak akan mengambil posisi untuk menuding apa-apa, tapi saya akan mencoba berbicara pada konteks yang seharusnya saya bicarakan, yakni ketika Zuma itu apologet yang saya mau bilang mulutnya besar tapi takut juga menyinggung gitu ya, mengatakan bahwa Kristen mendirikan lembaga pendidikan pembenci Islam ya. Saya pikir orang-orang seperti ini seperti orang yang saya perlu bilang di awal ya, perlu ngaca dulu sebelum menuding. Bagaimana kalau di forum akademis Islam juga demikian? Anda menuding bahwa kemudian dikatakan ada ujaran kebencian, tapi bagaimana kalau saya sebelum memulai semuanya, saya ngajak saudara-saudara, Anda ngaca dulu sebentar. Sekali lagi saya tidak mau bela ya, tapi bolehkah Anda melihat dengan mata kepala yang jernih, bahwa jangan kau lihat yang namanya balok di depan seberang mata orang di seberang itu, sementara sebalok di matamu itu kau tidak lihat. Engkau lihat selumbar di sana, tapi balok di matamu sendiri tidak kau lihat. Kenapa saya katakan begini? Karena ini konteksnya berbicara tentang kuliah akademis ya. Saya ambil contoh video, misalnya ada video yang dimunculkan oleh dengan judul Pelatihan Kristologi untuk Mahasiswi Universitas Darussalam Gontor. Mahasiswi loh ya. Dan ini konteksnya akademis loh ya, resmi ya. Dan ini adalah studi agama-agama.
Dan dalam video tersebut Anda bisa menyaksikan bagaimana sang penceramah yaitu Kainama membagikan materi seperti ini. Bunda Maria jadi oknum keempat Tuhan tahun 451 Masehi. Sebelumnya dia ibundanya Tuhan enggak? Enggak. Yesus itu sebelumnya Tuhan enggak? Enggak. Kumpul-kumpul Isa ngobrol ngopi-ngopi. Loh emang iya tuh. Emang iya itu. Konsili Efesus tuh 431 Masehi. Berarti 430 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Mereka ada orang bule ngobrol di Roma. Jadi aja Tuhan. Jadi aja maminya jadi Tuhan. Ngobrol. Makanya itu ngobrol-ngobrol seling. Siapa tahu kamu jadi Tuhan. Wah, titik-balik apa niat dia bikin Tuhan. Video ini menunjukkan kepada Anda semua bahwa bukan Kristen kok yang melakukan. Kalau misalnya dituding, oh Kristen bikin institusi penista Islam. Sebelum Anda menuding itu, coba lihat dulu, ngaca dulu ya. Ngaca dulu bagaimana apa yang terjadi dalam lembaga-lembaga institusi yang kalian punya. Apakah kalian menuding itu kalian punya kesempatan untuk kemudian menilai diri sendiri dulu. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk membela apa-apa, tapi saya mau mencoba untuk membuatnya jadi seimbang ya. Jadi sebelum berteriak dengan gargantang besar ya, dengan mulut besar, coba sebentar dulu gitu ya. Sebentar dulu ya. Nah, ada teman kita tadi saya perhatikan ada Adi ya. Adi ini berkomentar di SD banyak dulu guru-gurunya ngajarin Injil sudah dipalsukan. Waduh. Saya tidak tahu nih teman-teman, apakah ada di antara teman-teman yang mengalami hal yang sama. Nah, kalau sudah begitu, sekarang pertanyaan saya adalah fair tidak? Kemudian kalian karena satu kasus ini kalian kemudian menuding Kristen itu seperti itu. Apakah itu fair? Kalau dibalik, apakah kami orang Kristen kemudian menuding bahwa agama kalian adalah agama yang mengajarkan kebencian dan kami bilang oh gara-gara ini oh institusi kalian itu mengajarkan secara resmi, kita geruduk, kita tutup itu sekolahnya. Saya rasa orang Kristen tidak pernah melakukan itu. Nah, karena itu saya ingin mengajak Anda untuk melihat secara seimbang ya. Mari kita lihat secara seimbang begitu ya. Shalom untuk Nur Laila Morini ya. Tadi saya perhatikan dari New York ya. Tuhan berkati ya, Tuhan Yesus berkati dan juga teman-teman yang sudah gabung. Tuhan Yesus berkati ya. Nah, jadi ada yang komentar bagaimana dengan teman-teman ya? Nah, saya dulu di kampung, Bro Lam Sihar bilang, saya sering dibully karena mereka bilang saya punya 3 Tuhan ya. Nah, itu jadi cobalah ya. Coba mari kita lihat lah, mari kita introspeksi dulu ya sebelum kita ngomong lebih lanjut. Ini saya kasih bonusnya nih ya, salah satu pengajar yang sudah mengajar di Darussalam Gontor, sebuah institusi yang dikatakan sudah sangat katakanlah menghasilkan santri-santri. Ini pengajarnya ngomong begini. Kristus putra Lucifer, sadap, nanya hasalalala. Kristus itu putra Lucifer, sayangku, cintaku, negeriku, yang ku sayangi. Saudaraku sayang. Sadap. Mari kita sawer dulu kayak di Tanjung Priok, sawer. Negeriku. Jadi Anda bisa lihat bahwa siapakah yang ngomong kebencian. Saya sekali lagi tidak bermaksud untuk kemudian mengatakan apa, tapi sebelum menuding dan sebelum kalian itu ngomong sampai urat-urat leher itu kelihatan, udah sampai gedenya kayak pipa paralon ya. Jadi sebelum menuding, baiknya kalian juga berkaca bahwa siapakah sebenarnya yang lebih masif untuk kemudian menunjukkan ujaran-ujaran kebencian ini. Nah, saya mau bilang bahwa sebagai orang Kristen, kami itu sudah terbiasa ketika ada oknum. Ini saya ngomong oknum ya. Saya tidak bilang seluruh kalian karena ada banyak teman-teman muslim yang baik-baik dan tidak mau menghina agama lain. Itu sikap yang kami sangat hargai. Harusnya memang begitu. Tetapi ada oknum-oknum kalian yang kemudian menghina Tuhan kami sebagai Tuhan berkolor, disalib ada jin, lalu agama pagan lah dan sebagainya. Kita sebagai orang Kristen itu kita jawabin aja dengan baik. Kenapa? Karena bagi kami, kalau agama itu kok terasa dinista, ya kami tidak merasa kami mesti kemudian ambil pentungan gebukin kalian. Kami tidak merasa perlu untuk kemudian mengambil pentungan lalu kepung rumah kalian. Tidak perlu. Kami menjawabnya dengan baik. Kenapa ya? Karena ya saya kira itu sikap yang baik. Kalau berasa agama itu dinista, ya sikap yang baik kita kasih penjelasan dong. Jangan kemudian ambil pentungan, geruduk rumah orang, digebukin begitu, lalu kemudian seakan-akan atas nama agama kalian bebas berbuat seenaknya. Saya kira sebaliknya juga kan. Sebaliknya jika ada oknum Kristen yang kemudian menuduh hal yang sembarangan, kalian rasa agama kalian dinista, kalian rasa agama kalian itu dituduh, maka saya kira sebagai muslim yang bijaksana, jawabin dengan baik. Itu menunjukkan otak Anda penuh. Tapi kalau Anda itu sikapnya itu pakai pentungan dan sebagainya, saya jadi curiga, jangan-jangan otaknya tidak penuh gitu.
Kalau sikapnya itu kemudian apa namanya berantem, saya kira ya itu yang tadi kemarin saya bilang, mentalitas kalian tuh tawuran. Karena mentalitas kalian tawuran, ya saya tidak pernah tertarik untuk meladeni kalian. Kenapa? Karena maunya tawuran, ya kan? Nah, saya berharap ada satu budaya yang kita bisa munculkan, yaitu budaya dialog yang baik, komunikasi yang baik. Dan sekali lagi saya dalam video kali ini tidak akan membela STT Nias dan juga tidak akan mengambil posisi menuding STT Nias, karena saya kira tidak elok lah demikian. Saya juga belum bisa membangun sebuah komunikasi personal dengan saudara-saudara dari STT Nias. Jadi kita belum tahu apa yang mereka pikirkan, alami di sana. Ya, kita belum tahu. Shalom untuk teman-teman yang sudah bergabung sekali lagi. Janiko Januardi, tolong bahas email saya. Iya, saya beberapa waktu ini cukup sibuk. Saya belum bisa balas email. Saya mohon maaf. Tapi nanti saya akan ambil waktu untuk membalas ya. Nasarin. Tuduhan mereka men-trigger keingintahuan mereka akan Kristen. Wow. Ya. Otaknya isinya pentungan. Klok. Wah, itu perkataan Kainama tuh ya. Sumbunya terlalu pendek gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Karena oknum itu ada, makanya Koat meluruskan fitnah dari oknum itu, bukan menyerang apalagi membenci Islam. Kalau yang mikir gitu hidupnya cuma tahu hitam putih, naif. Betul ini. Sis Erin ya. Betul banget ya. Salam dari Kartim, Octavianus Tandidatu. Tuhan Yesus difitnah oleh Nandar menikah, bukan penistaankah itu? Itu jelas penistaan lah. Tapi kita orang Kristen itu bedanya ya, saya bersyukur. Orang Kristen itu cenderung kasih penjelasan dengan baik dan tidak perlu untuk bawa pentungan ya. Karena kita bukan mentalnya tawuran gitu kan. Ya, yang tawuran itu adalah Yudas dan komplotan para ahli Taurat dan orang-orang yang mau menyerahkan Yesus, bawa pentungan bawaannya. Ya, kita kan nggak bawa pentungan ya. Oke ya. Nah, terima kasih ya. Nah, ini Teguh Triyono ngomong begini, di mana-mana mayoritas mau menang sendiri. Maksudnya apa nih Bro Teguh nih? Ini mengaku bahwa memang begitu atau bagaimana nih ya Bro Teguh? Tumben jujur ya Bro Teguh ya, tumben. Ya. Nah, itulah. Jadi oke, ya. Ngebawa pasukan ya gitu deh gitu ya. Nah, Teguh jujur ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ya. Nah, saya masuk ke dalam segmen berikutnya. Apakah STT Nias ini representasi dari sekolah-sekolah teologi di Indonesia? Ini penting. Kenapa? Karena si Zuma dengan mulutnya yang besar itu, dia mengatakan Kristen itu bukan agama kasih karena mengajarkan kebencian. Dengan kata lain, institusi Kristen pendidikan STT itu begitu. Itu sama si Sefriadi juga sama itu. Saya tidak pernah nonton dia tapi tahu-tahu dia pakai saya itu ya. Teman-teman. Ya, sekali lagi kepada seluruh umat Indonesia, karena kita akan selalu gaungkan ini, viralkan seviral-viralnya, bahwa Kristen dalam hal ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang tujuannya membenci, menistakan, menghinakan agama Islam. Saya katakan kalian bukan agama kasih. Saya akan berdiri paling depan. Kita gaungkan supaya tidak ada lagi yang berpikir agama Kristen itu kasih. Nggak ada itu, nggak ada. Anda bisa lihat bahwa yang kayak begini ya adalah narasi yang kemudian dimunculkan ya oleh si Zuma, bahwa ini institusi yang didirikan untuk mengajarkan kebencian. Pertanyaan saya tuh begini, apakah STT Nias, mohon maaf ya, adalah representasi sekolah-sekolah teologi di Indonesia? Coba pikir dengan kepala yang benar. Jangan otak itu isinya adalah 99% emosi. Kalau otak Anda isinya 99% emosi, maka saya jamin hidup Anda tidak pernah benar gitu. Karena isinya tuh baperan melulu. Makanya pantesan ya orang Indo itu suka banget drama ya. Di Indonesia itu negeri Konoha itu suka banget drama, suka banget sesuatu yang sifatnya drama. Karena apa? Karena emosi melulu bawaannya. Coba yang logika itu dipakai gitu. Hanya karena ada satu, mohon maaf ya, ada satu institusi yang diduga, sekali lagi saya bilang diduga, nista agama tertentu. Apakah berarti institusi yang lain juga melakukannya? Tolong pikir dengan otak yang baik. Saya berikan capturean kepada Anda. Ini saya baru capture website resmi dari STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias, dan Anda bisa melihat bahwa berita-berita terupdate terakhir itu tahun 2022. Dan ya dari websitenya tidak aktif ya. Saya tentu tadi di jalan saya berpikir apa saya perlu ke Nias ya, terbang ke sana ya. Ya, tapi saya mengurungkan niat juga karena saya pikir wah, saya berusaha hubungi tapi nggak bisa gitu kan ya. Nah, cuman yang saya mau kasih tahu adalah STT Nias ini setelah saya cek juga di pangkalan data Dikti, aktif statusnya, lalu kemudian menurut pengakuan websitenya diakui, tetapi mengenai akreditasi dan sebagainya tidak terlalu jelas ya. Nah, saya tidak tahu. Saya kira mungkin pihak STT Nias bisa mengklarifikasi dengan baik, karena sekali lagi saya berusaha kontak tetapi STT Nias tidak ada di responnya begitu ya. Jadi saya juga sulit untuk kemudian ngomong apapun tentang Nias. Tapi maksud saya adalah
STT Nias ini tidak merepresentasikan semua sekolah teologi STT di Indonesia. Bahkan untuk sekota Nias pun atau sepulau Nias pun, STT Nias tidak merepresentasikan semua STT di Nias. Teman-teman, ada beberapa STT di Nias yang saya juga kenal. Saya tahu lah salah satu rektornya, ketuanya. Dan beliau juga resah, aduh kok bisa begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang Muslim, coba dengan kepala yang dingin, coba melihat ini secara lokal, bukan digeneralisir semuanya itu kayak begini. Jangan gitu, jangan. Kita tidak bisa menggeneralisir bahwa semua STT itu begitu ya. Nah, sebelum Anda emosinya lebih gila-gilaan gitu ya, saya mau mencoba untuk kemudian mengangkat satu kasus dulu ya. Jadi saya menemukan sebuah jurnal dari ini adalah Fakultas Ushuluddin ya, Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ya. Jadi ini adalah sebuah institusi pendidikan Islam ya, UIN-SUSKA ini ya, .ac.id, dan Anda bisa melihat bahwa ada sebuah jurnal yang ditaruh di sana, Misi Kristen di Indonesia, Bahaya dan Pengaruhnya Terhadap Umat Islam. Nah, di dalam jurnal tersebut Anda bisa akses. Dalam jurnal tersebut ditulis oleh seorang bernama Tarpin dan masuk di jurnal pendidikannya, berarti diakui dan diterima oleh institusi pendidikannya. Di sini dia menuliskan bahwa Tuhan penyelamat manusia dalam konteks keindonesiaan, kegiatan misi berkait erat dengan kolonialisme dan orientalisme serta kristenisasi. Nah, ini kalau ngomong misi, lalu misi di Indonesia itu adalah soal kristenisasi. Wah, ini kesimpulan prematur gitu kan. Dalam era pasca reformasi, kegiatan misi tidak hanya sebatas kristenisasi umat Islam. Dengan berbagai metode dan saran yang disusun sistematis terorganisir, kegiatan ini bertendensi menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya, serta memecah belah kesatuan dan persatuan umat. Jadi dari kesimpulan sang penulis ini bahwa misi kristenisasi atau misi Kristen itu memecah kesatuan persatuan umat. Saya mau tanya, apakah ini provokasi? Dan apakah ini benar? Kesimpulannya begini, fenomena fakta ini menjadi renungan ya, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho dengan Islam dan umat Islam, sehingga umat Islam mau mengikuti agama mereka. Seakan-akan kayak kita orang Kristen itu tidak senang melihat umat Muslim pergi ke masjid. Salah banget Anda itu, ya kan? Seperti teman kita Bro Subatomo ini bilang ya, ini fitnah dan provokatif, betul banget. Ini politisasi, betul banget ya. Ini adalah provokasi. Ini adalah sebuah ujaran-ujaran yang menunjukkan apa? Sebuah hasutan, ujaran kebencian, bukan? Nah, sekarang saya mau tanya, dengan fakta ini, dengan logika yang sama, apakah kemudian orang Kristen menuding bahwa UIN-SUSKA ini adalah kampus yang mengajarkan kebencian? Hati-hati loh dengan metode Anda. Tentu saja saya tidak berani untuk bilang bahwa kampus ini mengajarkan kebencian. Tapi kalau memang ada orang oknum yang di dalamnya yang kemudian bisa jadi terafiliasi dengan tendensi untuk menjelek-jelekkan, untuk mengujarkan kebencian, bisa jadi. Tapi kemudian untuk mengatakan bahwa semua institusi pendidikannya adalah institusi pendidikan yang mengajarkan kebencian, saya berharap bahwa Anda ini agak pinteran dikit begitu ya. Bodoh banget kalau kamu menggeneralisir semua STT, institusi yang katanya didirikan Kristen itu adalah untuk pembenci Islam. Baperan banget jadi orang. Saya tuh bingung ya, maksudnya apa? Bingung itu hatinya tuh penuh dengan kebencian, penuh dengan kebaperan. Ya nggak tahu ya, negara kita bisa maju nggak kalau begini. Indonesia emas 2045 itu emas atau cemas itu? Saya bingung juga, itu cemas ya kalau orang-orang kayak begini dibiarin ya. Kipli hatinya penuh kebencian. Iya kan? Nah, jadi ngaca dong, yang pecah belah itu siapa? Betul banget ya, kata Omega Maria ya. Ngaca dong. Ini stupid generalization. Betul banget, ini adalah sebuah generalisasi yang sangat stupid, bodoh sekali ya. Nah, karena itu teman-teman, saya kenapa membuat video ini, sekali lagi saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ada sesuatu yang kita tuh harusnya lihat secara seimbang, secara utuh. Dan saya berharap teman-teman yang Muslim melihat ini, Anda mampu melihat bahwa nggak gitulah. Kalau ada orang-orang di sosmed itu bilang, wah Kristen pembenci Islam dan sebagainya, baper banget sih jadi orang. Emang kita begitu? Kagak lah, ya kan? Nggak begitu. Nah, apa tujuan Islamologi itu diajarkan di sekolah teologi? Saya lulusan teologi. Saya menghabiskan studi itu total studi. Anyway, saya bukan sekolah teologi yang cuma 1 tahun 6 bulan, enggak. Studi saya itu cukup intensif karena kami punya akreditasi itu, akreditasi kami bukan cuma dari Indonesia, tapi akreditasi kami itu sampai ke Asia ya, bahkan sampai juga dari sekolah teologi kami itu bisa diterima di Amerika, juga di Eropa. Nah, maksudnya bukan mau bagaimana, sama sekali tidak. Tapi maksud saya adalah saya studi itu, total studi saya 3 tahun 2 bulan ya.
sebenarnya kalau dihitung dengan praktik pelayanan itu 4 tahun begitu. Nah, studi yang panjang itu saya cukup tahu tentang apa itu mata kuliah Islamologi. Dan mata kuliah Islamologi itu kenapa kami pelajari? Gini ya, saya mau kasih tahu. Mata kuliah Islamologi itu tujuannya dan isi materinya sinkron bagi kami yang sekolahnya terakreditasi dengan baik, ya. Jadi kami itu perlu memahami Islam secara objektif. Kenapa demikian? Lah kalian juga marah kan, teman-teman yang muslim. Kalian marah kalau Islam itu dipahami tidak objektif. Misalnya, contoh, ada orang mengatakan, saya nggak usah pakai Islam deh, nanti dipelintir ya. Misalnya agama, agama apa sih? Contoh aja ya, contoh. Misalnya agama penyembah pohon. Oh, agama penyembah pohon itu cabul misalnya. Agama penyembah pohon itu adalah agama yang menyembah batang pohon misalnya. Kan marah agama penganut agama penyembah pohon, marah banget. Kenapa? Kalau misalnya tidak seperti itu. Nah, gitu. Nah, jadi kita itu mempelajari Islam secara objektif. Jadi sejak saya mempelajari Islamologi itu, saya mengerti bahwa doktrin utama dari Islam itu tauhid. Jadi keliru sekali kalau misalnya mengatakan bahwa oh Islam itu menyembah Tuhan yang lain. Wah, itu besar banget dosanya itu. Bagi saudara muslim itu tidak ada yang namanya kompromi. Tuhan mesti Maha Esa. La ilaha illallah. Nah, jadi kita ngerti. Jadi kita tuh ngomong nggak sembarangan ngomongin Islam karena berbicara tentang iman Islam, karena kita tuh memahami, harus paham secara objektif. Kita paham betul supaya posisi Muhammad itu betul-betul dimuliakan, diagungkan dalam Islam. Itu kita paham. Jadi kita harus mengerti Islam secara objektif ya. Lalu kemudian tujuan dari mempelajari Islamologi itu adalah untuk membangun dialog lintas agama yang baik. Jadi membangun dialog lintas agama itu dibutuhkan saling mengerti satu sama lain, bukan untuk kemudian saling menuding ya. Dan yang ketiga, kita mempelajari Islamologi itu tujuannya supaya kita memahami konteks keberagaman agama di Indonesia. Karena kadang-kadang itu kita kalau hidup terseparasi, kita tidak sadar bahwa kita tuh beragam agamanya, akhirnya malah ngelantur gitu ya. Dan tentu saja yang terakhir, kita meningkatkan apresiasi antar agama karena kita bisa mampu melihat ada hal-hal yang positif dalam Islam. Saya harus bilang bahwa di Islam ada yang positif nggak? Oh, ada. Ada hal-hal yang positif nggak? Ada. Nah, itu harus diakui, dan mempelajari Islamologi dengan baik ya seperti itu. Ya kan? Nah, ada orang yang bisanya ngomong doang tapi nggak bisa dengar ya. Pernahkah Anda tunggal dialog lintas agama? Anda tidak tahu bahwa saya offline itu saya dialog lintas agama dengan kaum muslim. Bahkan dengan ustazah Anda, dengan beberapa ustadz Anda, saya itu dialog lintas agama. Nah, cuman herannya ada orang yang isinya baperan, kok penuh hujatan. Mana hujatan? Baper banget jadi orang. Ya gitu ya. Jadi Anda paham nggak kenapa saya mampu untuk bisa menunjukkan sebuah respect ya? Karena saya akan mencoba objektif. Kalau misalnya ada yang keliru tentang Islam, ya saya akan ngomong itu keliru, tidak benar. Sebagai contoh ya, teman-teman. Jadi ada satu kali, ada seorang yang menghampiri saya pada waktu saya selesai mengisi sebuah seminar. Ketika menghampiri saya sebuah seminar itu, orang itu ngomong, "Pak, Islam kan begini. Jujur ya, saya langsung kemudian mengatakan, oh tidak, Islam itu tidak begitu Pak. Itu pandangan atau apa yang jadi pikiran yang berkembang di kalangan orang-orang Kristen awam. Islam tuh buruk seperti itu. Tidak juga, Islam itu tidak seburuk yang Anda pikir. Nah gitu, saya ngomong. Jadi kita harus mencoba untuk belajar objektif. Dan itu yang saya lakukan kepada orang-orang, ya, kepada hal-hal yang memang kita harus bahas. Nah teman-teman, sebagai bagian yang akhir, ya, saya kira ini semoga bisa dipahami ya. Nah, saya akan membahas tentang materi yang kemudian dipublish oleh Estetenias tadi ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan dalam materi ini, teman-teman perhatikan, kita melihat bahwa sebenarnya mereka akses dari website resmi ya. Sekali lagi kita lihat ya. Isi Islamologi yang ada di website resmi Estetenias, Spiritual Haji, makna Al-Fatihah dan arti kata Allah. Penghujatan. Jadi setelah dicocok-cocok logikan semua, Allah itu sama dengan apa? Gila nggak? Penyesatan si ular tua ketika di Eden. Ini gambarnya nih. Ini ular tuanya menyesatkan di Eden. Jadi ular tua ini, subhanallah, nggak kuat aku, subhanallah. Geram aku, beneran. Anda bisa lihat bahwa ini adalah bahan materi yang memang didapatkan oleh mereka, di-download ya. Dan sebentar saya tampilkan ya. Kok ini sih? Oke, kita tampilkan ya. Nah, jadi ini adalah cuplikan materi yang saya ambil tentang arti kata Allah dalam bahannya Estetenias ya. Dan jujur ini pandangan subjektif saya ya. Jadi Anda bisa mengetahui apa pandangan saya tentang bahan materi ini.
Sebenarnya bahan materi ini saya sudah sempat lihat beberapa waktu sebelumnya, tapi saya merasa enggak lah, ini mah ya saya tidak perlu tanggapi. Kenapa? Karena sebenarnya kalau Anda melihat ini semua, kata Allah misalnya ya, bahan materi ini menghubungkannya dengan 666. Lalu kemudian dibikinlah sebuah penghitungan bilangan binatang yang menyamakan Muhammad dengan Lucifer, ya. Dan di sini kemudian Anda bisa melihat ada sebuah upaya yang kemudian, saya nggak usah gini aja deh ya. Nah, Anda bisa melihat bahwa di sini ada sebuah upaya untuk kemudian menyamakan, ya. Ini adalah lambang 666 yang ada di kitab Wahyu. Lalu disambung-sambungin teman-teman dengan kata Bismillah, ya. Jadi 666 itu dalam bahasa Yunani itu kemudian disamakan dengan Bismillah. Ini saya udah lihat dari sekian tahun yang lalu sebenarnya. Tapi kemudian menurut saya ya, ini menurut saya merasa ini banyak cocok loginya, ya. Kalau Anda lihat ini ada simbolnya, lalu kemudian disamakan ya dengan nah ini ya, ada pedangnya, simbol tentara, simbol jihad, begitu ya. Disama-samain ini kemudian dengan lafaz Allah ya. Wah, ini saya bilang sih, waktu jujur pertama kali saya lihat ini, wah ini kok cocok-cocokan banget gitu ya. Makanya sejujurnya saya bilang, menurut pandangan subjektif saya, ya saya bilang ini adalah sesuatu yang sifatnya cocok logi. Saya mohon maaf ya kalau misalnya Anda tidak setuju dengan saya, silahkan. Tapi kalau buat saya terlalu dicocok-cocokin ya. Dan saya bilang ini kalau misalnya di agama yang lain itu yang suka menghubung-hubungkan ngawur-ngawur, ya di sini juga ada nih yang ngawur-ngawur gitu ya. Lalu kemudian dicocok-cocokkan seakan-akan ini adalah kata maaf ya, syahadat, dan lalu kemudian Allahu Akbar itu dihubungkan juga dengan lambang-lambang antikristus. Dihubungkan juga bahwa ada petikan-petikannya ini 666. Waduh, saya bilang waktu saya lihat juga ini, saya bilang aduh, saya pusing juga lihatnya ya. Maksudnya kok begini juga ya. Ya ini ya, dihubungkan bahwa lambang di dahi dan di tangan ya. Seperti ini ya, ini bahan materinya ya. Nah, saya mengatakan bahwa yang seperti ini apa ya? Saya bilang terlalu cocok-cocokan. Nah, ini yang tadi dalam video ya. Jadi Allah ini katanya menurut mereka itu adalah sesuatu yang gambar ular naga, dan kesimpulannya adalah, nah ini kalau buat saya ini berlebihan. Sehingga sekali lagi saya bilang kepada teman-teman yang Kristen, kalau lihat begini, coba bisa bedain mana yang cocok logi, mana yang enggak ya. Coba bisa bedain. Saya tahu ada orang-orang tertentu yang mengajarkan ini, ada orang-orang tertentu ya yang mengajarkannya seperti ini. Nah, jadi apa ya? Jadi kalau saya sebagai seorang pengajar Kristen, saya tidak akan, I wouldn't buy it. Saya tidak akan mengiyakan materi-materi yang kayak begini, karena bagi saya ini terlalu konspiratif, tidak punya dasar akademis yang kuat ya. Sehingga saya merasa bahwa bahan materi seperti ini cenderung pada akhirnya malah bikin perpecahan ya. Nah, jadi itulah yang saya kira-kira mau sampaikan teman-teman gitu ya. Tidak alkitabiah itu kok benar, itu buat kita. Nah, ini menarik nih pandangan Subatomo ya. Jangan hanya karena itu bikin kita senang lalu kita terima, tetap objektif. Itu benar banget. Thank you bro Subatomo ya. Nah, ini kebanyakan karakter orang itu begitu ya, termasuk agama yang lain juga. Pokoknya kalau Kristen salah, iya aja deh gitu ya. Nah, itu kan yang mereka alamin. Pokoknya semua mau benar mau salah, pokoknya yang penting Kristen salah aja kan, yang gitu ya. Yang penting Kristen itu ini aja, ngawur aja. Asal mereka suka banget. Ya, thank you untuk Yanti, thank you untuk Limwe ya, thank you untuk Sheni Mulan, thank you berkatnya ya. Nah, itu yang saya mau bilang. Jadi mentalitas itu nggak boleh dipakai ya. Nah, saya kira itu saja teman-teman malam hari ini apa yang jadi pembahasan saya terkait dengan STT-Nias. Saya sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga dari pihak STT-Nias misalnya, saya telah berusaha sebisa mungkin untuk menjangkau baik itu ketua dari STT-Nias maupun dari yayasan, tapi saya tidak mendapatkan jawaban. Bahkan ada orang yang saya kontak lalu kemudian mencoba untuk tidak mau memberikan penjelasan. Ya, saya bisa paham situasinya, tapi jika memang dari pihak STT-Nias mau kemudian berkomunikasi, saya dengan terbuka. Saya tahu bahwa yang kayak begini akan buruk begitu ya, untuk membuat STT itu kemudian dianggap di framing sama kaum yang kurang belajar ini, kemudian dianggap wah ini semua institusinya nih pembenci Islam. Gak begitulah. Kami juga tidak menuduh semua institusi Islam pembenci Kristen kok. Tidak, kami tidak begitu. Karena kami tahu banyak Muslim yang baik-baik. Nah, makanya tolonglah gitu ya, tolonglah jangan dibikin hancur ini negara, dan kita harus jaga keberagamannya bersama-sama. Saya kira
Jadi untuk yang saat ini viral, ya biarlah dijalani dengan baik. Saya percaya bahwa bangsa ini masih berkekuatan hukum, walaupun kadang-kadang tebang pilih, ya teman-teman. Nah, teman-teman, sampai di sinilah video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Jikalau ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, sampai ketemu video selanjutnya. Bye-bye.